Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mas Yan. Pada video kali ini Mas Yan mau melanjutkan materi tentang dimensi 3 untuk matematika wajib kelas 12. Materi pada video kali ini yaitu tentang jarak titik ke garis. Materi ini masih termasuk dalam rangkaian materi dimensi 3. Simak terus videonya hingga usai. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan komen agar kita semua bisa berbagi manfaat yang baik. Baik sahabat matematika, dimanapun kalian semua berada, kita mulai dengan materi jarak titik ke garis. Ya, materinya seperti apa? Simak baik-baik videonya. Kita lihat peragaan yang berikut ini. Jadi peragaan ini akan menunjukkan jarak titik A ke garis G. Itu seperti apa? Kita lihat ya. Iya, ada sebuah garis yaitu garis G. Ada garis G, ini garis G-nya. Kemudian ada titik, ini titiknya, kita beri nama titik A. Maka jarak titik A ini ke garis G ini adalah panjang ruas garis yang tegak lurus ya. Adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus dengan si garis G. Nah, itulah pengertian atau penjelasan jarak titik ke garis. Nah, dengan contoh, yaitu jarak titik A ke garis G. Nah, jarak titik A ke garis G itu adalah panjang ruas garis ini. Titik A ditarik garis tegak lurus dengan G. Nah, panjang ini, ruas garis ini, itulah jarak antara titik A dengan garis G. Nah, seperti itu contoh atau penjelasan tentang jarak titik ke garis. Jadi dia harus ditarik tegak lurus ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH. Diketahui kubus ABCDEFGH seperti tampak pada layar. Dengan panjang rusuk 5 cm. Jadi panjang rusuknya 5 cm. Jarak titik A kan ini ya, ini. Jarak titik A ke rusuk HG atau panjang ruas ke garis HG yang ini ya. Nah, itu berapa? Nah, kita ingat kembali bahwa titik ke garis itu adalah ruas garis yang ditarik lurus ya, tegak lurus dengan garis HG itu. Maka kita lihat peragaannya. Jarak titik A ke rusuk HG adalah panjang ruas garis AH. Iya. Karena AH itu tegak lurus dengan HG. Iya. Ini ya, yang biru, yang warna biru ini. Nah, itu adalah panjang ruas garisnya. Kenapa yang itu, bukan yang ini? Bukan yang ini. Kenapa bukan yang itu? Atau kenapa bukan yang ini? A ke G. Jarak titik A ke garis HG. Kenapa bukan itu? Jawabannya adalah karena yang tegak lurus dengan HG itu adalah luas garis AH ini. Coba kita perpanjang ya. Kita perpanjang garis HG-nya ini. Perpanjang begini ya. Nah, perpanjang. Maka ini juga kita perpanjang. Pasti ini tegak lurus ini. Ini tegak lurus garisnya. Seperti huruf T begini. Nah, tegak lurus. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung panjang garis HG ini? Nah, bagaimana sekarang cara menghitung jarak antara titik A ke garis HG yang bisa kita hitung dengan cara menghitung panjang ruas garis AH? Ya, caranya gampang ya. Ternyata AH ini kan merupakan sisi miring atau diagonal bidang ya. Maka kita bisa membuat rumus pakai Pitagoras kan begini. Kalau Pitagoras tuh, kalau kita keluarkan gambarnya kan begini. Ini A, ini D-nya, ini H. Nah, ini kan ini tegak lurus di sini. Ini. Nah, maka kan diagonal bidang juga bisa kita hitung kan, diagonal bidang tuh. Maka kalau diagonal bidang itu bisa kita pakai rumus diagonal bidang. Itu kan sama dengan A akar 2 cm. Ini bisa dilihat di materi sebelum-sebelumnya, ada di video saya di channel saya juga ya. Bisa dilihat di sini, nanti ada channelnya, ada linknya. Cara menghitung diagonal bidang ya. Atau kalau misalkan kita lupa rumus yang ini, maka kita ingat saja Pitagoras. Bahwa ini kan sisi miring. Cara menghitungnya kan gampang saja. Tinggal AH itu sama dengan akar dari
5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Atau akar dari 5 kali 5 itu 25 tambah 25. Kemudian akar dari 50. Kalau kita sederhanakan, AH itu kan sama dengan akar 50 kan? Maka 50 itu kan akar dari 25 kali 2. Sehingga kita bisa dikenakan akar 25 kali akar 2. Sehingga kita mendapatkan akar 25 itu 5 kali akar 2. Sehingga kita mendapatkan 5 akar 2. Atau langsung saja kita pakai rumus yang ini cara cepatnya. Sehingga A-nya itu kan panjang rusuknya 5, maka menjadi 5 akar 2. Sama kan sahabat matematika ya. Jadi seperti itu. Cukup gampang. Jadi kalau kita lupa pakai rumus diagonal bidang untuk menentukan panjang ruas garis AH, kita pakai Pitagoras, ya. Kalau kita lupa Pitagoras, kita pakai rumus yang ini, ya, seperti itu. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Iya, panjang rusuknya 6 cm. Kemudian jarak titik B ke diagonal AG itu berapa? Iya. Jarak titik B, ini titik B-nya ini kan. Jadi berarti ke panjang ruasnya ke garis AG itu berapa? Iya, kita masuk ke pembahasannya. Jarak B ke AG, B ke AG itu sama dengan jarak B ke P ya. Ini tegak lurusnya. Kita tarik tegak lurus, kemudian di sini kita kasih titik nama P. Nah, sehingga kita bisa buat garis bantu lagi di sini. Ini kan diagonal bidang ya. Diagonal bidang ya, A, B, C, D, E, F. Ini B, E ini kan diagonal ya. Diagonal. Nah, sehingga kita bisa nanti mendapatkan segitiga baru. Segitiga A, B, E. A, B, E. Kemudian titik P ini ada di tengah-tengah A, E. Iya. Seperti itu. Karena dia tegak lurus ya, maka kita bisa buat gambar segitiganya. Ya. Kenapa diagonal sisi BG-nya atau diagonal sisi BG-nya ini 6 akar 2? Nah, kita bisa lihat lagi materi menentukan diagonal bidang yang linknya ada di sini penjelasannya ya. Iya. Diagonal bidang kan tadi sudah kita cari sama-sama ya. Diagonal bidang itu sama dengan A akar 2. Kalau diagonal ruang itu yang AG itu diagonal ruang itu berarti A akar 3 cm. A-nya kan 6, maka dapatnya ini 6 akar 3. Ini A-nya ini kan 6, maka diagonal bidangnya itu 6 akar 2. Sama kan? Ini sama kan? Materi penjelasan untuk menentukan diagonal bidang atau diagonal ruang, sahabat matematika bisa lihat video yang linknya ada di sebelah kanan sini. Oke, lanjut ke pembahasannya. Lihat segitiga ABG. Sorry ya tadi sahabat matematika, ini bukan E tapi ABG ya, ABG. ABG, ini E-nya di sini kan? Oke. Perhatikan segitiga ABG. Oke. Segitiga ABG. ABG. Oke. Yang mau ditanyakan kan ini, panjang ruas garis ini ya. Berapa? Nah, untuk menentukan panjang ruas garis BP ini ada dua cara. Bisa kita pakai kesebangunan, bisa kita pakai materi trigonometri. Nah, karena kita sudah pernah mempelajari materi trigonometri yang sebelum materi dimensi 3 ini, maka kita pakai trigonometri. Kita ingat kembali bahwa kalau ada sin alfa, itu kan perbandingan antara sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Iya. Itu kalau bentuknya sin alfa, seperti itu. Nah, dari gambar segitiga ABG, kita akan membuat perbandingan sin alfa atau sin sudut alfa, sin sudut A. Sin sudut A ini. Ini A-nya, sudut A-nya kan di sini. A. Maka kita bisa melihat segitiga yang besar terlebih dahulu, segitiga ABG.
Berdasarkan segitiga ABG, kita bisa mendapatkan sin alfanya itu berarti BG dibagi, depannya A kan BG ya, ini BG. Sisi miringnya AG. AG. Oke, kemudian itu akan sama dengan sin A. Perhatikan segitiga yang kecil, segitiga ABP. Perhatikan segitiga ABP yang siku-siku di P. Nah, oke, maka berdasarkan segitiga ABP, kita bisa mendapatkan sin alfanya itu adalah sisi depan sudut A ini kan sisi yang ini, BP ini. Maka kita bisa membuat BP dibagi dengan sisi miringnya mana? AB. Iya. Oke, kita sudah mendapatkan persamaannya. Oke, sekarang tinggal kita ganti. BG-nya itu berapa? BG-nya 6 akar 2. 6 akar 2. Dibagi dengan AG-nya berapa? AG-nya kan diagonal ruang tadi ya. 6 akar 3. Itu akan sama dengan BP-nya berapa? BP yang ditanyakan. Maka kita tulis saja BP. Kemudian AB-nya berapa? AB-nya 6. Oke. Sehingga dengan teknik kali silang kita bisa mendapatkan persamaan yang baru bahwa 6 akar 3 dikali dengan BP itu sama dengan 6 kali 6 akar 2. 6 kali 6 akar 2. Sehingga kita bisa mendapatkan 6 akar 3 BP sama dengan 36 akar 2. Sehingga kita bisa sederhanakan bahwa 6 akar 3 BP itu sama dengan 36 akar 2. BP sama dengan 36 akar 2 dibagi dengan 6 akar 3. 6 dibagi 6 habis, dapat 1. 36 dibagi 6 itu dapatnya 6. Maka tersisa 6 akar 2 per akar 3. Nah, inilah panjang BP. Nah, ini. Nah, biasanya kita harus merasionalkan karena di option pilihan jawaban itu harus dirasionalkan. Maka ini kita rasionalkan. Kita kali dengan akar sekawan ya, sahabat matematika ya. Jadi 6 akar 2 per akar 3 ini saya kali dengan akar 3 kali akar 3. Sehingga mendapatkan 6 kali akar 2 kali akar 3 itu kan 6 akar 6. Dibagi dengan akar 3 kali akar 3, 3. Sehingga kita mendapatkan 2 akar 6. Kenapa 2 akar 6? Dibagi 3 dapatnya 1. Dibagi 3 dapatnya 2. Nah, 2 akar 6. Oke. Akar 2 dikali akar 3 itu kan sama saja akar 2 kali akar 3. Sehingga dapatnya akar 6. Yang ini tadi. Nah, seperti itu. Maka jawabannya itu panjang BP. Panjang BP-nya itu sama dengan 2 akar 6. Ini setelah kita rasionalkan. Sedangkan yang bentuk yang ini tadi ini belum rasional. Tapi nilainya sudah sama. Setara nilainya seperti itu. Iya, sama kan 2 akar 6. Baik. Sahabat matematika, kita lanjut ke materi selanjutnya di video selanjutnya yaitu jarak titik ke bidang. Iya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan update terbaru video-video pembahasan dari channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.